Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, untuk di video kali ini seperti biasa saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi MIUI 14. Dan pada kesempatan kali ini itu saya akan review dua rekomendasi tema dengan nuansa iOS terbaru lagi guys, dan ini tembus ke akar. Dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi tema yang pertama, dan sebelum saya review tema yang pertama, saya ucapkan dulu terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang selalu like video ini. Dan saya ingatkan jangan lupa kalian untuk selalu berkomentar dan like video ini untuk ikutan giveaway jika video ini tembus 5000 view guys. Bukan cuma di video ini, untuk di video-video sebelumnya itu juga berlaku. Jika tembus 5000 view itu saya akan melakukan giveaway untuk 2 orang pemenang. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk di rekomendasi tema yang pertama. Dan untuk tema yang pertama ini bernama Custom. Ukurannya itu sekitar 20 MB aja, dan untuk nama desainer bernama MD Kabir. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Dan untuk di tampilannya ala wallpaper iOS seperti ini untuk di bagian wallpapernya guys. Kemudian untuk di bagian atas itu ada widget jam dan keterangan kalender. Untuk di bagian bawah itu ada shortcut center, ada shortcut kamera, dan ada garis gestur bar dengan tulisan swipe up to open. Nah, kemudian jika kalian swipe ke arah bawah itu akan muncul control center seperti ini ala HP iOS gitu. Dan ini tampilannya juga mirip-mirip itu dengan aksen blur di bagian backgroundnya. Kemudian jika kalian swipe ke arah kanan itu juga akan muncul animasi seperti iOS seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tampilan home screen atau di tampilan layar utama. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Selanjutnya untuk di bagian icon pack aplikasi pada tema ini berubah ala iOS. Nah, tampilannya kerennya guys. Kemudian untuk di tampilan widget seperti ini, untuk di tampilan awal di bagian widgetnya di sini bernuansa dark mode dengan keterangan jam, kalender, cuaca, dan di sini juga ada indikator baterai. Sekaligus juga berfungsi sebagai animasi charging di bagian widget. Selanjutnya jika kalian tap 2 kali itu akan mengubah untuk di tampilan susunan dari widgetnya, dan ini stylenya style iOS guys. Oke, kemudian lanjut untuk di bagian atas, di bagian icon baterai dan sinyal ala HP iPhone seperti ini. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk di bagian sinyalnya itu merubah menjadi tampilan sinyal 5G. Dan ini bisa membuat atau bisa kalian pamerkan ke teman-teman kalian guys. Untuk di tampilan volume slider tema ini sayangnya masih cukup standar aja. Untuk di bagian bawah itu juga ada garis gestur bar ala iOS, dan di sini juga ada seperti dock aplikasi gitu. Lanjut untuk di tampilan bar notifikasi, di sini juga tembus dengan nuansa blur gitu. Untuk di tampilan pusat kontrol di sini juga tembus dengan icon-icon shortcut yang menyerupai di HP iPhone. Oke, kemudian untuk di tampilan aplikasi sistem telepon, nah untuk desain ataupun susunannya di sini mirip HP iPhone, untuk utamanya untuk di bagian tombol-tombol dialpad dan di bagian icon-icon di bagian bawah sini guys. Berikut untuk di tampilan kontak yang juga masih bisa tembus di tema ini dengan style iOS hingga ke detail kontak dan icon-icon di bagian atas sini guys. Kemudian untuk di tampilan aplikasi pesan di sini juga masih bisa tembus. Meskipun untuk di bagian icon-icon emoji di bagian bawah itu sudah tidak ada di tema ini.
Lanjut untuk di tampilan aplikasi satelan, di sini juga masih bisa tembus, meskipun di sini untuk di bagian icon-icon satelan atau icon setting, di sini tidak mirip seperti icon-icon yang ada di HP iOS ya guys, dan ini adalah icon-icon modifikasi yang dibuat agak mirip di icon yang ada di HP iPhone gitu. Selanjutnya untuk di tentang telepon, di sini tidak bisa tembus di temanya guys, dan jika kalian suka dengan tema ini silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema iOS yang kedua kita kali ini bernama Take V3 atau Take V3. Ukurannya itu sekitar 93 MB-an, ukuran yang memang cukup lumayan besar ya guys untuk di sebuah tema. Untuk nama desainer bernama Kierui Pro. Nah, tema ini sudah versi ketiga karena sebelumnya untuk versi-versi sebelumnya itu sudah pernah saya review. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci, dan untuk di bagian lock screen-nya ini kemungkinan agak lama untuk di pembahasannya guys atau di reviewnya, karena tema-tema ini ataupun tema ini itu sudah atau banyak sekali menu-menu kustomisasi yang bisa kalian gunakan. Tapi untuk membuka semua fitur itu bisa kalian masukkan kata sandi atau password dari tema ini ya guys. Nah, untuk passwordnya bisa kalian lihat di sini. Dan untuk pemasangan dari passwordnya itu bisa kalian lihat caranya di kolom deskripsi. Oke, dan kita mulai untuk di tampilan wallpaper. Itu tampilan wallpapernya wallpaper terbaru untuk di versi 3-nya ini. Nah, di sini ada gambar pemandangan gunung es, dan ada gambar danau ataupun sungai, dan ada gambar burung. Untuk di bagian widget seperti ini ada keterangan kalender seperti biasa, ada keterangan jam, dan beberapa widget-widget pelengkap lainnya. Nah, untuk di bagian bawahnya lagi itu ada beberapa live card ya guys yang juga berfungsi sebagai shortcut aplikasi. Nah, di sini juga bisa kalian custom di menu kustomisasinya. Di bagian untuk memasukkan passwordnya itu kalian scroll aja ke bawah untuk mengubah tampilan susunan shortcut ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada shortcut center, ada fokus mode, kemudian ada shortcut kamera, dan di bagian bawah ada garis gestur bar. Nah, untuk di bagian garis gestur barnya ini jika kalian tap 2 kali itu akan muncul menu kustomisasi seperti ini, mulai di bagian widgetnya. Maksud saya untuk di bagian wallpaper. Nah, untuk wallpapernya ini atau pilihan wallpapernya sekiranya masih sama aja seperti versi-versi sebelumnya. Cuma ada 2 tambahan wallpaper bar ya guys, yakni di tampilan wallpaper yang ini dan wallpaper yang saya terapkan ini. Nah, kemudian untuk di bagian kustomisasinya itu juga ada apply wallpaper, ada insert wallpaper, dan ada folder wallpaper. Tapi seperti biasa saya tidak akan bahas untuk ke hal tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada iOS wallpaper. Nah, jika kalian aktifkan itu akan muncul wallpaper ala-ala HP iPhone seperti ini ataupun iPhone 15 Pro Max. Rata-rata tampilan wallpapernya seperti ini. Nah, kemudian di sini bisa kalian tap lagi untuk di bagian order atau di bagian lainnya. Di sini kalian bisa menambahkan depth effect ataupun wallpaper depth-nya itu. Untuk di bagian jamnya di sini juga ada live weather ataupun live cuaca. Nah, nanti akan muncul awan di bagian atas jika kalian aktifkan. Nah, di sini untuk live card-nya bisa kalian aktifkan seperti ini untuk di bagian tampilannya tadi. Di sini juga ada AUD, ada standby mode. Nah, di sini untuk di bagian standby mode-nya itu tampilannya seperti ini. Untuk mengaksesnya kalian tinggal swipe ke arah bawah, nanti akan muncul beberapa tampilan AUD. Jika kalian ingin mengganti, kalian tinggal tap 2 kali aja seperti ini. Nah, untuk tema ini juga ada animasi-animasi gesturnya gitu ya guys, seperti ini, seperti animasi salju gitu yang mengikuti gestur tangan kalian. Nah, di sini juga bisa kalian ubah untuk di bagian efek atau menambahkan efek tertentu di bagian lock screen kalian. Tapi secara pribadi saya kurang suka untuk di bagian efek-efek seperti ini.
Lanjut, untuk di bagian date ataupun tanggal bisa kalian ubah untuk di bagian tampilan kalendernya. Kemudian di sini ada time untuk di bagian jam, itu juga bisa kalian ubah untuk di bagian fontnya. Lanjut, untuk di bagian widget di sini juga ada widget yang bisa kalian ubah-ubah. Di sini ada default widget jika kalian tap seperti ini. Tapi jika kalian ingin mengcustom widgetnya sendiri ataupun widget yang ingin kalian tampilkan di bagian bawah sini guys, bisa kalian klik di bagian default widget. Nanti akan muncul susunan widget yang ingin kalian tampilkan di bagian lock screen-nya itu. Oke, seperti itu untuk di bagian kustomisasi di bagian lock screen-nya, dan saya suka untuk di tampilan wallpaper terbarunya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan home screen. Nah, untuk di tampilan home screen di bagian wallpaper itu masih sama seperti yang ada di bagian lock screen dan akan ngikut apapun yang kalian tampilkan di bagian lock screen-nya. Untuk di tampilan icon pack aplikasi tidak terlalu mirip tampilan icon yang ada di HP iOS. Untuk di tampilan widget, tampilannya saya suka karena beranimasi seperti ini dan keterangannya juga cukup lengkap. Untuk di bagian atas itu ada dynamic island. Kemudian untuk di bagian icon baterai dan sinyal di sini tembus ala iOS. Lanjut, untuk di volume slider berubah tampilannya seperti ini dan ukurannya lebih kecil. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan aplikasi sistem. Untuk di aplikasi telepon di sini juga tembus seperti ini. Untuk di tampilan kontak juga masih bisa tembus. Kemudian untuk di tampilan aplikasi pesan di sini juga tembus, dan di sini sayangnya untuk di bagian animation back itu tidak ada untuk di bagian animasinya, nuansa transparan aja seperti ini. Oke, dan kemudian selanjutnya untuk di tampilan aplikasi setelan di sini juga masih bisa tembus meskipun hanya di bagian susunan icon settingnya aja. Untuk icon-icon setting masih menggunakan icon setting yang standar MIUI 14. Oke, jika kalian suka dengan tampilan temanya silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu guys untuk di video rekomendasi temanya kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your